sukses KPU itu bukan sukses KPU sendiri, Pak. Oke. Jadi sukses bersama, terutama semua stakeholder, termasuk menurut saya KI ya. Karena Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Safadli di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah podcast yang akan membahas tentang berbagai hal isu keterbukaan informasi publik yang terjadi di Jakarta. Di episode Podski kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan saya senang sekali kedatangan narasumber ini karena pada waktu itu terutama dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta beliau sering muncul di TV. Jadi kita hanya bisa melihat beliau dari layar kaca, tapi saat ini beliau hadir dan memberikan keluangan kesempatan waktunya untuk ke Podski Podcast Komisi Informasi DKI Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Siap. Selamat pagi Bapak Wahyu. Selamat pagi Gimana Mas Pak Wahyu, Ardian. sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan dari KPU ke sini, jauh nggak Pak? Lancar lah ya, karena ya kita milih jalurnya yang agak siap. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Kami senang sekali kedatangan Pak Wahyu Dinata ke sini. Karena terutama tema yang kita akan bahas ini lagi-lagi berkaitan dengan pilkada. Tapi tenang saja, ini bukan mendalami tentang bagaimana proses lebih jauh pada waktu itu. Tapi ini lebih kepada refleksi. Kita pengen tahu apa saja yang dilalui. Karena kami meyakini bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta waktu itu dalam proses tahapan Pilkada DKI Jakarta juga dalam kontestasi Pileg waktu itu DPRD Pak. DPRD adalah proses yang tidak mudah dilalui. Tekanan demi tekanan, kanan kiri atas bawah, tentu saja ini diperlukan komitmen yang tinggi terhadap integritas, akuntabilitas, komitmen transparansi dan juga komitmen kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi, punya sikap-sikap kenegarawanan gitu Pak. Siap. Jadi Pak Wahyu, mungkin pertanyaan pertama Pak, karena tema pada podcast kali ini adalah tentang refleksi implementasi keterbukaan informasi publik dalam tahapan Pilkada dan Pileg DKI Jakarta tahun 2024. Gitu. Mungkin pertanyaan untuk mengawali pertanyaan pertama atau mengawali perbincangan kita pada hari ini Pak Wahyu adalah bagaimana perasaannya Pak setelah sekian tahapan dilalui dan saat ini sudah selesai masa Pilkada nih, Pak? Sebelumnya terima kasih ya Mas Ardian, terutama buat KI DKI sudah mengundang kita untuk silaturahmi di Podski hari ini ya, Podcast Komisi Informasi Jakarta. Yang pasti kami dari KPU tentu saja sukses KPU itu bukan sukses KPU sendiri Pak. Jadi sukses bersama, terutama semua stakeholder termasuk menurut saya KI ya. Karena dengan adanya KI ini kita juga lebih aware ya bagaimana kita bisa melayani publik dengan keterbukaan informasi yang ada. KPU memang punya komitmen karena salah satu azas pemilu itu kan memang transparansi dan akuntabel. Nah, karena transparansi dan akuntabel, semua proses itu harus kita sampaikan kepada publik supaya publik juga aware ya bahwa mereka punya peran. Makanya ke dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya ada dua core bisnis kita ya. Pertama, menjaga komitmen publik untuk mengawasi proses dan memastikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta pemilu. Jadi ini yang mungkin kami pastikan komitmen-komitmen kami untuk memastikan pelayanan publik ya, terutama keterbukaan informasi itu bisa terlaksana secara baik. Nah, tentu saja dinamika Pilkada Jakarta tidak terlepas dari itu kan. Kita tahu betul menjelang rekapitulasi kan bahwa publik banyak disinformasi yang beredar, publik juga mungkin melihat informasinya dari berbagai perspektif. Bahkan pembicaraan saya atau statement saya juga kadang-kadang dipotong-potong untuk kepentingannya masing-masing gitu kan. Pak. Ada yang kepentingan satu putaran, kepentingan dua putaran. Nah, itu juga memang itu bagian dinamika publik. Makanya kami juga dalam konteks keterbukaan informasi, kami menjelaskan kepada masyarakat, oh ini kontennya disinformasi, oh ini kontennya hoax dan segala macam. Nah, itu kita jaga betul memang. Nah, mudah-mudahan ke depannya masyarakat lebih cerdas lagi ya dalam mengelola informasi. Karena saya yakin pengelolaan informasi bukan hanya sebatas kita menerima informasi kan. Kan ada prinsip saring before sharing lah kayak gitu kan. Jadi masyarakat juga harus tercerdaskan juga, tidak serta-merta informasi yang mereka terima itu dianggap sebagai kebenaran.
Kira-kira gitu dinamikanya Mas di waktu pilkada dan Pileg Pilpres kemarin. Gitu. Artinya banyak sekali nih disinformasi yang beredar berarti Pak ya? Cukup banyak ya. Oke. Bahkan kami di Instagram kami mengklarifikasi beberapa isu lah ya yang memang seolah-olah KPU yang mengeluarkan isu informasi tersebut. Jadi ada logo KPU-nya, ada statementnya, tapi dibelokkan ke informasi tertentu. Bahkan ada logo KPU, ada ini, padahal bukan kita yang mengeluarkan. Makanya di website kami juga kami memastikan bahwa ini adalah konten disinformasi dan ini hoax dan segala macamnya untuk memastikan publik dapat informasi yang benar ya mengenai terutama tahapan pemilu itu tersebut. Menarik Pak sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya pengen tanyakan soal transparansi, tapi tadi Pak Wahyu menyinggung soal disinformasi, maraknya soal hoax gitu. Yang kami sebenarnya saya pengen tahu juga dan mungkin teman-teman dari internal Komisi Informasi pengen tahu bagaimana strategi Pak Wahyu dan teman-teman di KPU Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola hal-hal yang tadi sifatnya konten negatif, disinformasi, hoax. Nah itu bagaimana Pak menghadapi itu? Karena kami belum pernah sebenarnya. Pertama kami punya pasukan ya, kami punya jajaran sampai tingkat kelurahan. Nah, setiap tingkat kelurahan itu kami punya WA group yang terkoneksi sampai bahkan tingkat TPS ya. Kami punya jajaran. Nah, informasi yang pertama kita amankan adalah pasukan kita, jajaran kita. Jadi jangan sampai jajaran kita terpengaruh informasi-informasi yang sifatnya disinformatif atau hoax. Nah, itu kita pastikan. Nah, setelah kita pastikan, kami memastikan agar mereka mempublikasikan ke media sosial mereka masing-masing secara kelembagaan atau secara personal untuk memastikan memang informasi itu berita hoax ya atau konten disinformasi. Dan di semua media kita dari jajaran paling bawah sampai atas itu kita publikasikan sehingga masyarakat memang mendapat informasi yang betul ya. Nah, karena hanya itu yang bisa kami komunikasikan. Nah, kami juga mengkomunikasikan itu kepada stakeholder ya yang memang mereka butuh klarifikasi apakah data ini benar atau tidak. Yang pasti semua sumber sosial media, semua jajaran, semua sumber daya yang kita miliki kita kerahkan ya untuk menegasikan isu-isu yang tadi yang disinformatif atau hoax tersebut. Gitu. Artinya ada upaya mengklarifikasi baik secara internal maupun kepada publik gitu Pak ya? Iya betul, itu yang kami lakukan. Menarik Pak soal disinformasi ini. Betul. Pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya setiap narasumber yang datang ke Potski kami selalu menanyakan yang paling pertama adalah soal pandangan tentang keterbukaan informasi publik menurut Pak Wahyu itu seperti apa sebenarnya, seberapa penting urgensinya dan seberapa penting untuk mendorong kemajuan KPU DKI Jakarta. Pertama, kita ini lembaga publik atau badan publik itu punya tanggung jawab kepada publik. Karena semua pembiayaan kita kan kalau KPU kan untuk pemilu itu ditanggung oleh APBN. Untuk pilkada kami hibah dari APBD. Nah, tentu saja ketika dibiayai oleh publik, kami punya tanggung jawab menyampaikan informasi itu ke publik dengan cara membuka informasi atau kerankan informasi seluas-luasnya. Kami di KPU itu punya PPID ya, yang saya yakin semua lembaga pasti ada PPID-nya. Selain PPID juga kami website kita itu ada namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi gitu, yang memang semua informasi, semua putusan, semua keputusan terkait hukum ya, sebuah hukum ya, yang JDIH lebih kepada hukum, terus PPID lebih kepada informasi yang dibutuhkan. Nah itu kita coba layani secara maksimal karena ini bagian dari hak publik. Nah ini perlu komitmen setiap lembaga publik sebenarnya. Karena kita tahu juga waktu KI Award kemarin itu kan ada lembaga yang informatif, ada yang cukup bahkan kurang dan tidak informatif. Bahkan tidak informatif. Nah menurut kami mendorong ya. Tentu saja KPU sudah 4 kali berturut-turut ya, KPU DKI menjadi 4 kali berturut-turut sebagai lembaga yang informatif dan mudah-mudahan semua lembaga juga bisa mengikuti hal ini gitu, karena menurut saya itu penting sebagai pertanggungjawaban kita kepada publik. Dan selama 2 tahun ini saya di KPU, saya melihat makin banyak lembaga-lembaga yang memang mulai perhatian ya, mulai sadar bahwa penting untuk mereka menjaga menyampaikan informasi ke publik.
Karena kan prinsipnya itu bukan hanya sebatas kita men-share informasi, tapi menjaga kita juga. Karena di setiap lembaga itu kan ada juga uji konsekuensi yang mereka buat kan untuk informasi-informasi publik yang dikecualikan. Nah, kami juga mendapatkan itu, dan kami juga punya informasi yang dikecualikan yang memang berhubungan dengan kandidat, kandidasi, berhubungan dengan data pribadi dan segala macam. Sehingga ketika ada orang yang ingin meminta data yang itu bagian dari kategori informasi yang dikecualikan, tentu saja mereka harus memproses secara prosedur yang sudah sudah ada lah dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu gitu loh. Kira-kira gitu. Baik. Kami apresiasi Pak soal KPU Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil meraih predikat informatif selama 4 kali berturut-turut. Bahkan yang terakhir ini bukan konon sebenarnya berdasarkan data kita angkanya atau nilainya maksimal gitu, poinnya gitu. Artinya tidak perlu diragukan lagi soal komitmen KPU Provinsi DKI Jakarta. Karena itu kenapa kami pengen mengundang Pak Wahyu datang ke sini sebagai representasi KPU Provinsi DKI Jakarta. Karena banyak hal yang pengen kita gali. Yang selanjutnya adalah soal gini Pak. Karena saya sempat membayangkan, karena saya juga banyak kawan, mungkin tadi juga ngobrol sama staf Bapak gitu, bahwa mengelola KPU atau melakukan menjalankan proses tahapan pemilu itu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan harus mengorbankan waktu tidak hanya 9 to 5 tapi bisa sampai 24 jam gitu. Bahkan mungkin 25 jam Pak ya? Iya, mungkin 25 jam. Nah, saya membayangkan ini adalah proses yang sangat tidak mudah, butuh komitmen tinggi gitu. Nah, persoalannya adalah kan Bapak juga ternyata punya komitmen dalam mengelola informasi publik nih. Kemudian juga menjalankan tahapan-tahapan itu. Bagaimana memastikan bahwa bagaimana memastikan bahwa setiap permohonan informasi publik itu dilayani dengan baik? Nah, itu seperti apa Pak? Iya, yang pasti kami kan punya petunjuk-petunjuk ya, bagaimana ketika publik itu datang, kami akan melayani. Kami ada di depan itu seperti ada helpdesk lah ya. Helpdesk semua. Mau meminta informasi, mau minta pelayanan atau apapun, kami punya helpdesk. Nah, biasanya untuk tahap awal itu dilayani di helpdesk kami dulu. Keperluannya seperti apa? Oh, mereka meminta informasi. Kita arahkan untuk bersurat ke PPID. Nah, di PPID itu nanti kami punya atasan PPID yang nanti akan mengkaji informasi itu bisa diberikan atau tidak. Nah, ada juga informasi-informasi yang memang tidak perlu harus lewat PPID, karena itu bagian informasi serta-merta yang memang udah diberikan publik saja sudah gitu. tahu gitu kan. Kayak misalnya hasil pemilu. Nah, hasil pemilu sebenarnya ini masalah akses saja. Kadang-kadang publik merasa kok hasil pemilu kita nggak tahu, apa perlu kita minta ke KPU. Padahal semua hasil pemilu sudah kita publikasikan di website kita. Bahkan jangankan hasil pemilu, jumlah pemilih pun sudah kami publikasikan. Jadi teorinya publik sudah tahu. Tapi biasanya kan ada publik yang kekurangan informasi sehingga mereka tidak tahu, datang ke helpdesk itu biasanya sudah kami langsung arahkan untuk di-download aja di website kita, ambil saja di JDIH kita dan segala macamnya. Kecuali memang prosedur-prosedur informasi yang memang melalui PPID ya. Dan ini tentu saja komitmen kami melayani secara maksimal karena ada prosedur-prosedurnya kan di PPID itu, bersurat, memastikan badan hukumnya, tahapannya seperti apa. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada sengketa informasi ya. Belum ada sengketa informasi. Dan kabarnya belum ada sengketa juga di MK. Enggak ada Pak ya? Di Pilkada? Alhamdulillah kemarin di Pilkada semua berjalan smooth ya. Tidak ada sengketa. Ya ada riak-riak sedikit, tapi itu bagian dinamika demokrasi ya di Jakarta. Tidak ada sengketa di MK. Bahkan di Dewan Etik pun kami tidak dilaporkan untuk Pilkada kemarin. Dan alhamdulillah itu berkat doa seluruh masyarakat Jakarta lah. Dan seluruh komitmen elit politik ya untuk memastikan Pilkada Jakarta berjalan secara lancar, tertib dan berintegritas lah, kira-kira seperti itu. Kalau tantangannya sendiri ada nggak Pak? Kesulitan, tantangan tentu kan banyak Pak. Bisa dielaborasi gitu Pak, mungkin banyak yang pengen tahu seperti apa. Ya, tantangan kita dalam mengelola informasi publik kan ini mengenai persepsi ya. Persepsi yang dimana KPU ini kan lembaga kolektif kolegial. Nah, lembaga kolektif kolegial itu kita harus clear dulu nih di level kita pimpinan. Nah, itu kadang dinamika itu yang memang perlu kita kelola secara baik agar semua informasi atau hal-hal yang memang diperlukan untuk memastikan informasi ke masyarakat itu
bisa disampaikan. Jadi kita tarung dulu berdinamika dulu di pleno biasanya. Nah, itu biasa tantangan di situ, memastikan setiap pimpinan punya pola pikir yang sama, punya komitmen yang sama mengenai terbuka informasi. Karena kan bisa jadi ada juga, oh ini data dikecualikan dong. Oke, kita data kecualikan, kita harus lihat dulu referensinya. Apakah kita lihat di RI-nya sudah bagian dari data dikecualikan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tantangan yang lain tentu saja dalam pengelolaan informasi menurut saya sih memang arsip-arsip kita ini kan banyak ya. Yang kadang-kadang tercecer juga itu. Ya, misalnya data tahun berapa, bahkan ada kasus kekinian misalnya yang tahun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, ini yang memang kadang-kadang tantangan kita untuk mengelola data secara baik lah ya, baik itu data yang bersifat hard copy atau soft copy itu. Kalau itu, Mas. Paling banyak yang dimohonkan informasi dalam konteks pemilu atau pilkada itu apa Pak kira-kira yang dimintakan oleh? Ya paling banyak itu kan pemohon informasi itu untuk biasanya teman-teman mahasiswa atau lembaga-lembaga riset ya, yang ingin mendapatkan informasi mengenai data pemilih biasanya. Data pemilih, jumlah pemilih, hasil pemilu, ada juga bahkan yang minta jumlah logistik gitu kan. Nah itu biasanya seperti itu. Ya itu untuk keperluan riset biasanya, keperluan riset, lembaga-lembaga pendidikan ya. Ya alhamdulillah kami melayani secara maksimal lah kalau mereka, karena banyak juga data kami itu yang sudah tersedia oleh publik sebenarnya, hanya mereka nggak tahu. Tersedia di website atau? Di website, di Instagram kami, di Facebook dan semua media sosial kami itu biasa kami kirimkan berupa barcode ya, agar mereka bisa mengaksesnya secara online lah. Jadi tanpa harus minta prosedur PPID yang mungkin oleh beberapa hal orang itu dianggap ribet gitu kan. Makanya kita ya udah ini buka aja ini gitu lah, mereka bisa langsung dapat informasinya gitu. Kalau dari sekian tahapan pilkada ataupun pileg yang waktu itu dijalankan oleh KPU begitu, tahapan mana yang sebenarnya paling krusial Pak? Adakah tahapan yang sebenarnya ini agak sensitif dan ini harus benar-benar dijaga dan sebagainya, itu di mananya Pak? Sebenarnya hampir setiap tahapan krusial ya, terutama logistik misalnya. Nah logistik ini kan kita di undang-undang diatur jumlahnya maksimal 2% dari jumlah yang disediakan. Nah itu kadang-kadang penafsiran 2% itu apakah dari TPS, apakah dari ini, nah itu biasanya juga ini. Nah terus ada juga informasi-informasi yang hasil pemilu. Nah kami kan memastikan bahwa dengan adanya Undang-Undang 14 ini, informasi yang dikeluarkan itu ada informasi final sebenarnya. Valid final begitu ya? Ya final. Nah kadang-kadang orang-orang masyarakat itu ini belum final, mereka sudah minta informasinya. Dan ini kan bisa bikin spekulasi, bisa jadi si A menang baru 50%, ternyata pas 100% yang menang B gitu kan. Pas dalam proses penghitungan itu. Dalam proses penghitungan. Makanya kami untuk proses penghitungan itu kami kasih informasi kepada masyarakat juga bahwa ini bukan hasil final. Itu kadang-kadang untuk hasil final ya kadang-kadang mereka juga ya agak susah lah ya untuk kita ini. Nah, ini yang menurut kita kedepannya harus kita pastikan lagi ya. Dan informasi yang banyak diminta itu ya hampir di semua tahapan, karena semua tahapan kami ada tahapan logistik, data pemilih, hasil rekapitulasi. Nah itu banyak juga diminta oleh banyak pihak lah. Gitu. Tadi dalam sambutan Pak Wahyu mengatakan bahwa ada sekian miliar yang kemudian dikembalikan ke Pemprov DKI. Itu seperti apa Pak? Ya kami kan pertanggungjawaban hibah kami kan sebenarnya kemarin kami sempat mengajukan 975 miliar ya untuk pengelolaan pilkada ini. 975 miliar lebih itu kami ajukan untuk 2 putaran. 2 putaran? Ya, jadi ada putaran pertama kami alokasikan sekitar 500 miliaran, 600 miliaran, terus putaran kedua sekitar 300 miliaran. Nah, alhamdulillah Pilkada DKI Jakarta berjalan lancar 1 putaran. 1 putaran. Karena 1 putaran, anggaran yang putaran kedua kami balikan penuh ke Pemprov DKI Jakarta. Dikembalikan lagi ke Pemprov DKI Jakarta. Makanya kami kemarin mengembalikan sekitar 448 miliar ya. 448 miliar kalau saya tidak salah kepada Pemprov untuk memastikan komitmen kami ya bahwa kami hanya menggunakan sekian dan kami akan balikan sisanya kira-kira seperti itu. Dan itu bagian transparansi kami juga, kami melaporkan ke publik bahwa kami pakai cuma sekian kan.
ada juga publik yang sampai sekarang menganggap KPU membuang-buang uang sampai 1 triliun gitu kan. Oke, itu gimana Pak? Ya. Saya sempat dengar itu juga dari berita-berita sebenarnya. Ini mungkin bisa karena diluruskan. memang anggaran kami memang hampir 1 triliun. 975 miliar. Tapi dari 975 miliar itu hanya 500 miliar yang kami pakai. Oke. Yang 400 miliar lebih itu kami balikan ke Pemprov karena memang tidak ada putaran kedua. Kira-kira kayak gitu. Mungkin 400 sekian miliar ini yang mungkin tidak terpublikasi luas gitu ya. Ya mungkin, padahal kami sudah maksimal ya. Oke. Waktu kami ke DPRD juga kami ada media yang hadir. Kami ke gubernur juga ada media yang hadir. Dan di website kami juga kami sampaikan bahwa kami mengembalikan uang sekian. Nah itu bagian kami pertanggungjawaban kami ke publik lah dengan dana-dana yang kami terima itu. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya ada gini Pak. Tadi kan KPU Provinsi DKI Jakarta meraih predikat informatif terutama di tahun 2024. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin sesuatu hal yang biasa karena pada waktu itu mungkin KPU tidak sedang menyelenggarakan pilkada. Nah hari ini kan 2024 ini KPU menyelenggarakan pilkada tapi juga ternyata punya komitmen yang tinggi dalam mengikuti MONEF untuk bisa mendapatkan predikat informatif. Nah ini gimana Pak? Membaginya, pola kerjanya dan sebagainya. Ya, yang pasti kami punya komitmen lah ya untuk memastikan itu. Jadi apapun baik itu tahapan atau non tahapan, ya kami ada bagian-bagian divisi-divisi ya yang memang khusus mengurus ini. Jadi kami di KPU itu ada 7 divisi. Salah satu divisinya itu divisi Parhumas ya, partisipasi masyarakat dan hubungan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat. Nah di Parhumas inilah yang mengelola informasi publik tersebut sehingga apapun dinamikanya mereka tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan memastikan komitmen setiap divisi ya untuk mengelola informasi publik itu terkoordinasikan oleh Humas ini. Jadi semua divisi kalau punya informasi A dia pasti akan store ke Humas. Ya, dan kita juga menyepakati misalnya informasi apa saja yang boleh diakses. Informasi apa saja yang dikecualikan. Ya, tentu saja dengan aturan-aturan yang sudah kita buat ya. Karena selain kami kan kami lembaga hierarkis ya. Kami punya KPU nasional ya, KPU Republik Indonesia yang memang sudah mengadopsi Undang-Undang 14 ini dalam PKPU ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan di situ step-stepnya sudah jelas tentang keterbukaan informasi dan pengelolaan informasi lah kira-kira di lingkungan KPU sampai dengan kabupaten kota. Berarti kalau saya menangkap penjelasan dari Pak Wahyu, ternyata kunci daripada untuk meningkatkan standar layanan informasi publik atau untuk bisa meraih predikat informatif dalam MONEF adalah mengerjakan segala sesuatunya secara kolektif gitu Pak ya? Iya betul. Dan harus punya komitmen Mas, karena kadang-kadang di tengah-tengah tahapan yang gencar itu kalau kita nggak punya komitmen ya justru ketinggalan ya informasi. Apalagi kan waktu itu ada kategori penilaiannya bahwa pimpinan harus hadir. Nah itu kadang-kadang kita memastikan udah nih ketika ada MONEF pastikan kita bisa hadir ya kayak gitu. Itu bagian dari komitmen juga gitu loh. Baik, menarik sekali Pak. Terutama soal tadi apalagi yang dijelaskan soal disinformasi, menangkal segala macam gitu. Yang dijelaskan adalah bagaimana mengelola secara kolektif begitu, baik soal PPID, tahapan dan lain sebagainya itu dikerjakan secara maksimal. Makanya kami tidak ragu kalau pada akhirnya KPU Provinsi DKI Jakarta dinilai oleh Komisi Informasi DKI Jakarta secara objektif dalam MONEF kemudian bisa meraih predikat informatif dengan poin atau nilai yang sangat maksimal gitu Pak. Pertanyaan terakhir deh Pak ya adalah soal rencana atau KPU Provinsi DKI Jakarta. Kalau ini karena ini konteksnya adalah refleksi, mungkin bisa dibagikan oleh Pak Wahyu kira-kira rencana apa selanjutnya yang akan dilakukan, apa yang harus ditingkatkan gitu untuk bisa memastikan supaya KPU menjadi lembaga publik yang terpercaya dan berintegritas dan memiliki trust dari masyarakat. Silakan. Pertama masyarakat harus paham betul, paham dulu ya. Pertama KPU itu bukan hanya melaksanakan pencoblosan hari H. Kami punya tahapan pemilu. Ada namanya pre-election sebelum hari pemungutan suara. Ada namanya election day, yaitu proses tahapan menuju hari pemungutan suara. Ada namanya post election. Nah sekarang KPU sudah masuk kepada post election. Nah tentu saja di post election ini kami punya beberapa program ya yang memang ini bagian program yang berkesinambungan. Pertama adalah pendataan pemilih berkelanjutan.
Pendataan pemilih Ya, berkelanjutan. pendataan pemilih berkelanjutan ini kami harus melakukan pleno untuk KPU kota itu maksimal 3 bulan sekali. Oke. Dan untuk KPU provinsi 6 bulan sekali. Dan ini kami juga menyampaikan ke publik. Kami baru pleno 2 minggu yang lalu. Pendataan pemilih berarti Ya. dilakukan jauh sebelum pilkada. Jauh selanjutnya. sebelum pilkada. Jadi ketika nanti kita mau pemilu dan pilkada, datanya sudah data paling mutakhir. Ya, Betul. paling up to date. Jadi mutakhir. Oke. Terus kami juga ada namanya pendataan partai politik berkelanjutan. Pendataan partai politik. Ya, jadi kami punya sistem namanya SIPOL ya, sistem Ya, partai politik SIPOL. itu. Jadi publik nanti bisa mengakses siapa ketua partai sekarang. Jangan-jangan pemilu kemarin dengan sekarang ketua partainya beda. Oke. Atau alamat kantor partai A dengan kantor partai B atau kantor A yang awalnya pemilu di daerah sini. Iya, Terus tiba-tiba berbeda. berbeda. Nah, itu bagian dari komitmen kami memastikan ke publik bahwa semua informasi kepemiluan itu terfasilitasi secara baik. Iya. Baik itu dari konteks data pemilih, bahkan mereka nanti bisa ngecek nih apakah mereka terdaftar untuk pemilu 2029 yang akan datang. Oke. Jadi kalau mereka yang belum terdaftar, kita juga buka pos layanan gitu kan. Untuk partai politik juga seperti itu. Jadi 2 program itu dan satu program lagi yaitu memastikan pendidikan pemilih berkelanjutan juga disampaikan kepada masyarakat. Iya. Nah, fokus kami tentu saja pemilih pemula ya. Iya. Kita tahu dinamika politik di Jakarta ini kalau kata orang-orang partai high cost katanya. High cost, betul. Biayanya sangat tinggi gitu betul. kan. Nah, biaya tinggi itu tentu saja ini bagian dari dinamika di masyarakat. Nah, tujuan KPU tentu saja memastikan bahwa masyarakat makin dewasa berpolitik dan sehingga peserta pemilu itu tidak high cost lagi. Oke. Jadi memilih wakilnya itu dengan melihat visi misi, Oke. bukan dari berapa amplop yang mereka terima lah, kira-kira Oke, kayak betul. gitu. Nah, ini bagian dari komitmen kami untuk 3 program ini yang kami lakukan post election. Oke. Nah, Kalau pendidikan pemilih berarti dilakukan dengan cara apa, Pak? sosialisasi kita sedang mengajukan hibah juga ya ke Pemprov untuk bisa memperkuat program-program kami, karena memang kalau kita bergantung kepada anggaran APBN tentu saja kita tahu kondisi negara kita sedang efisiensi ya. Iya. Dan mudah-mudahan Pemprov juga mensupport kita untuk hibah-hibah ini, dan kami juga punya komitmen untuk melibatkan banyak pihak. Yang mudah-mudahan kita dengan KI ini juga bisa kerjasama ke depannya, berkolaborasi untuk titik-titik tertentu yang bisa kita sampaikan kepada publik bahwa pemilu itu penting, dan peran pemilih itu penting, sehingga demokrasi di Jakarta itu bisa lebih baik lagi. Betul. Dan pemilu bukan hanya pada saat pilkada bukan hanya pada pilkada, bukan hanya pencoblosan, maka ada tahapannya ya. Kita sekarang post election, dan mudah-mudahan di post election ini ketika kita election kita udah siap ya, bahwa masyarakat sudah tercerdaskan, partai politik juga sudah siap, pemilihnya juga sudah jelas jumlahnya, karena kita melakukan pendataan pemilih berkelanjutan. Dan itu sepertinya visi misi KPU DKI Jakarta untuk kemudian mencerdaskan pemilih gitu, Pak ya? Ya, karena itu bagian dari yang sudah diatur di RPJMN juga ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional itu di Bappenas itu salah satunya gawean KPU atau kerjaan KPU pasca election itu adalah memastikan sosialisasi pemilih ya, atau pendidikan pemilih berkelanjutan. Sehingga pemilih bisa mandiri dalam memilih tapi tidak diintervensi oleh kanan dan kiri gitu. Kira-kira seperti itulah. Terima kasih Pak Wahyu. Saya senang sekali kedatangan Pak Wahyu. Ada banyak obrolan sebenarnya yang kita bisa elaborasi lagi. Tapi apa dikata, kita akan berjumpa dalam episode berikutnya Pak Wahyu. Semoga selalu sehat, dan doa kami tentu saja semoga KPU tetap konsisten menjaga transparansi, akuntabilitas, dan menjadi lembaga yang seperti saat ini dipercaya oleh publik. Siap, terima kasih banyak Mas atas undangannya, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi antara KPU dan KI ke depannya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikuti terus dan tonton terus Potski, Podcast Komisi Informasi, karena kita akan menghadirkan berbagai obrolan tentang isu keterbukaan informasi publik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Dinata dan kepada para penonton Potski Komisi Informasi DKI Jakarta. Terima kasih, kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.